Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang kota Sparta. Kali ini kita akan membahas tentang rival abadi mereka, kota Athena. Jika Sparta terkenal dengan tentara dan pahlawan mereka, kota Athena terkenal sebagai tempat lahirnya demokrasi. Mendunia dengan para filosofi, orator, dan cendekiawan terkenal mereka. Filsuf terkenal dunia seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato merupakan filsuf yang menimba ilmu di kota Athena. Ayo kita bahas secara singkat sejarah kota Athena, dari bangkitnya sampai aneksasi mereka di tangan Romawi. Nasib yang sama seperti rival abadi mereka, kota Sparta. Kota Athena adalah salah satu polis atau negara kota Yunani. Terletak tepatnya pada semenanjung Attika, daerah yang didominasi oleh rangkaian pegunungan, dataran pantai, dan lembah. Kota Athena sendiri dibangun di daratan subur yang dikelilingi pegunungan dan 3 sungai terkenal, seperti sungai Cephissus, Ilissos, dan Eridanos. Berkat bantuan dari sungai dan tanah subur ini, pertanian dan agrikultur berkembang pesat. Bukti arkeolog menunjukkan kalau tempat yang nantinya akan menjadi kota Athena telah dihuni oleh manusia sejak zaman Neolitikum, sekitaran tahun 5000 sebelum Masehi. Di sekitaran tahun 1400 sebelum Masehi, di zaman Perunggu, wilayah ini menjadi daerah kekuasaan peradaban Mycenaean, peradaban Yunani kuno sebelum bangkitnya peradaban Yunani klasik yang kita kenal. Ketika peradaban Mycenaean runtuh, Yunani kuno memasuki periode yang kita kenal dengan Greek Dark Age atau zaman kegelapan Yunani. Disinilah beberapa negara kota terkenal seperti Sparta dan Athena mulai terbentuk. Suku Doria melakukan invasi ke semenanjung Peloponnesos, yang kemudian mendirikan kota Sparta. Sementara itu, wilayah semenanjung Attika dihuni oleh suku Ionian, salah satu dari 4 suku utama Yunani kuno. Yang lain adalah suku Aeolian, Doria, dan Achaea. Menurut legenda, Raja Theseus hidup di sekitaran zaman kegelapan ini. Diceritakan bahwa ia menyatukan beberapa desa dan kota kecil menjadi satu pemukiman besar yang dinamai kota Athena. Kota Athena sendiri dinamai atas nama dewi pelindung mereka, Dewi Athena, dewi kebijaksanaan dan strategi perang. Menurut legenda, Dewa Poseidon dan Dewi Athena meminta penduduk kota baru ini untuk menjadi dewa pelindung mereka dan menamai kota itu dengan nama mereka. Poseidon dan Athena berlomba untuk memberikan hadiah yang jika diterima oleh penduduk maka dialah pemenangnya. Poseidon memberikan mata air dengan menusuk tanah menggunakan trisulanya, menjanjikan kekuatan maritim. Sedangkan Athena memberikan pohon olive, menjanjikan kesejahteraan dan kedamaian. Para penduduk kota menerima hadiah pemberian Athena dan menamai kota baru mereka sebagai kota Athena. Pada periode awal, kota Athena diperintah oleh raja-raja dan kaum aristokrat. Pemerintahannya membentuk Dewan Majelis yang disebut Areopagus. Dewan ini sering bertemu di atas Bukit Ares untuk membahas politik kota. Di sini, Raja Athena dan majelisnya akan menunjuk administrator kota, yaitu Arkon, dan jenderal tertinggi tentara Athena, Polemark. Raja-raja Athena dan kaum aristokrat akan memimpin kota ini selama ratusan tahun. Mereka memegang kekuatan mutlak dalam hal politik dan pemerintahan, melarang keras kalangan bawah untuk terlibat dalam hal politik. Pada sekitaran abad ke-7 sebelum Masehi, gejolak dan ketidakstabilan sosial antara kelas aristokrat dan penduduk kota telah meluas dan mencapai titik didih. Pada saat itu, kaum pedagang dan pengrajin memegang kekuatan yang kuat dalam hal ekonomi Athena, dan karena itu mereka menuntut agar diberikan kekuatan politik dan suara di dalam pemerintahan. Pada akhirnya, di sekitaran abad ke-6 sebelum Masehi, pemerintahan aristokrat mengalah dan menunjuk Solon, seorang negarawan terkenal, untuk menyusun ulang undang-undang dan melakukan reformasi politik bagi kota Athena.
Dalam reformasinya, Solon menyatakan kalau selain dari budak, seluruh penduduk kota Athena akan dianggap setara di mata hukum, menghilangkan gelar-gelar turun-temurun dari kaum aristokrat termasuk gelar raja. Kota Athena kini dipimpin oleh 3 arkon yang disebut Arkon Eponymos, Arkon Polemark, dan Arkon Basileus. Mereka akan dipilih setiap tahun dalam sebuah majelis umum yang disebut eklesia. Para penduduk Athena, terutama bagi kaum pria, akan memberikan pilihan mereka di eklesia ini. Semua penduduk laki-laki di atas 20 tahun bisa dipilih dan berpartisipasi langsung dalam membentuk hukum, konstitusi, dan undang-undang baru. Mereka tidak memakai sistem perwakilan seperti demokrasi zaman sekarang. Reformasi ini akan menjadi fondasi utama dalam berkembangnya demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Jadi demokrasi bisa diterjemahkan sebagai kekuatan rakyat. Dalam hal sosial dan budaya, Solon membagi Athena menjadi beberapa kasta sosial yang dilihat dari kekayaan mereka, bukannya hak lahir turun-temurun. Secara garis besar, ada 4 kelas sosial di dalam kota Athena. Yang pertama adalah Pentakosio, kelas paling tinggi di Athena, melingkupi berbagai penduduk kaya yang memiliki lahan luas, mendapatkan hak dalam pencalonan jabatan tertinggi di dalam pemerintahan. Kedua adalah Hippeis. Kelas kedua ini pada dasarnya sama dengan yang pertama, yang membedakan adalah jumlah luas tanah yang mereka miliki dan hak jabatan mereka tidak setinggi Pentakosio. Yang ketiga adalah Zeugitae. Mereka bisa diasosiasikan sebagai penduduk kota yang berhak memegang senjata dan menjadi anggota hoplite di dalam tentara kota Athena. Karena hanya penduduk resmi saja yang boleh menjadi anggota tentara dan mendapatkan jaminannya. Dan yang terakhir adalah Thetai, kelas terendah yang melingkupi sebagian besar penduduk Athena. Pada dasarnya, Thetai adalah pekerja yang disewa oleh 3 kelas di atas untuk merawat tanah mereka. Mereka mendapatkan hak suara dan bisa berpartisipasi dalam Areopagus dan pemilihan arkon. Meski dengan reformasi Solon ini, tensi sosial masih terjadi di Athena, menyebabkan seorang politikus bernama Peisistratos merebut kendali pemerintahan Athena dan menjadi diktator kota Athena pada tahun 560 sebelum Masehi. Pada masa itu, orang-orang yang merebut kendali pemerintahan secara paksa dan memerintah dengan kekuatan mutlak dinamai Tyrannos, yang menjadi asal dari kata tiran dan tirani. Meskipun mengambil kekuatan dengan paksa, Peisistratos adalah penguasa yang populer. Ia meringankan tensi sosial dengan memberikan kebebasan politik bagi penduduk Athena, memberikan jabatan bagi mereka yang memiliki kemampuan bukannya berdasarkan kekayaan mereka. Kultur dan budaya Athena juga semakin berkembang di bawah pemerintahannya dengan menganjurkan berbagai aktivitas kultural, penyebaran budaya dengan negara kota yang lain, dan mempromosikan berbagai seni seperti musik, puisi, dan masih banyak lagi. Peisistratos membangun fondasi bagi Athena untuk menjadi kekuatan maritim yang kuat di lautan Mediterania dan mengembangkan jalur perdagangan dan kekuatan ekonomi melalui perdagangan laut. Jika Sparta mengendalikan daratan dengan pasukan mereka, maka Athena mengendalikan lautan dengan armada kapal mereka. Ironisnya, Athena mulai menjadi pusat dari kultur, budaya, dan pembelajaran bukannya melalui proses demokrasi, tapi melalui proses tirani. Karena Athena menjadi populer di masa pemerintahan Peisistratos, bisa dibilang tiran satu ini sangat populer di mata rakyatnya. Hal yang dilakukan Peisistrator yang bisa dianggap sebagai tirani adalah memberikan posisi tertinggi di pemerintahan kepada keluarga dan sekutu terdekatnya, dan memberikan posisinya sebagai tiran Athena kepada anaknya, Hippias. Pemerintahan Hippias tidak sama seperti ayahnya. Ia mendirikan kediktatoran seutuhnya dan memerintah dengan kejam. Hingga pada akhirnya, pada tahun 510 sebelum Masehi,
Dengan bantuan pasukan Sparta, penduduk Athena berhasil menggulingkan pemerintahan Hippias. Athena kembali ke pemerintahan demokrasi mereka, tapi tekanan sosial dan konflik antara status dan kelas sosial kembali terjadi. Ketika seorang negarawan bernama Cleisthenes menjadi pemimpin Athena, ia kembali melakukan reformasi. Jika Solon sebelumnya membangun fondasi bagi demokrasi di Athena, maka reformasi Cleisthenes secara resmi membangun demokrasi di Athena itu sendiri. Karena itulah, bagi sebagian sejarawan, Cleisthenes lah yang pertama kali membawa pemerintahan demokrasi di kebudayaan Barat. Ia memberikan hak yang lebih besar kepada kalangan bawah dengan mengorbankan hak-hak kaum elit, sepenuhnya membuat seluruh penduduk Athena setara di mata hukum. Sebuah majelis rakyat bernama Boule digunakan untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Majelis ini tentu saja terbuka untuk seluruh rakyat dan meliputi hampir seluruh pelaksanaan pemerintahan Athena, terkecuali di bidang keagamaan, yang masih dipegang oleh Areopagus. Memasuki abad ke-5 sebelum Masehi, kota Athena dan berbagai negara kota Yunani yang lain terlibat perang dengan Kekaisaran Persia di bawah pemerintahan Raja Diraja Darius pertama. Beberapa negara kota Yunani kuno di Anatolia memberontak pada pemerintahan Persia dan Athena memberikan bantuan secara militer dan ekonomi kepada pemberontak ini. Peristiwa ini disebut sebagai Ionian Revolt. Raja Diraja Darius mengirim pasukannya untuk menyerang Athena dan sekutunya. Pada awalnya, tentara Persia berhasil menangkap kota Eretria, tapi pasukan mereka berhasil dikalahkan oleh pasukan Athena dan sekutunya pada pertempuran Marathon di tahun 490 sebelum Masehi. Pertempuran legendaris di mana seorang prajurit berlari dari medan perang di Marathon ke Athena, kilometer jauhnya, untuk memberikan pesan kemenangan pasukan mereka. Peristiwa yang diabadikan menjadi ajang olahraga maraton. Pertempuran Marathon berhasil menahan invasi pasukan Persia, tapi 10 tahun kemudian Raja Diraja Xerxes kembali melakukan invasi Yunani. Di saat pertempuran legendaris terjadi di Thermopylae, pertempuran yang melibatkan Raja Leonidas beserta 300 dan sekutu mereka menahan serangan pasukan Persia, kapal perang dari Athena juga berkontribusi besar di dalam invasi kedua Persia ini. Seorang jenderal Athena bernama Themistokles menganjurkan kapal perang Athena dan sekutunya untuk memblokir jalur laut di Thermopylae dan Artemisium untuk menahan armada kapal Persia. Terjadilah pertempuran laut Artemisium yang berlangsung secara bersamaan dengan pertempuran Thermopylae, di mana armada kapal Athena berkontribusi besar dalam pertempuran ini. Ketika pasukan aliansi kalah dalam pertempuran Thermopylae, jalur pasukan Persia terbuka untuk menginvasi jantung hati peradaban Yunani. Kota Athena sayangnya berada di jalur pasukan Persia ini. Di bulan September 480 sebelum Masehi, pasukan Persia tiba di kota Athena dan dengan brutal menghancurkan dan membakar kota itu. Untungnya sebagian besar populasi telah dievakuasi keluar dari jalur konflik. Meski begitu, pasukan aliansi Yunani kuno terutama Athena tetap berperang dengan Persia. Pada tanggal 27 September 480 sebelum Masehi, armada kapal Athena dan sekutu mereka berhasil mengalahkan armada Persia dalam pertempuran Salamis. Pertempuran signifikan yang membuat pasukan Persia harus keluar dari semenanjung Attika termasuk kota Athena. Ketika pertempuran Plataea dimenangkan oleh Yunani, invasi Persia atas Yunani berhasil dihentikan. Setelah perang ini, Liga Delos yang dipimpin oleh Athena mulai dibentuk. Liga ini adalah liga militer yang bertujuan untuk menahan serangan Persia jika mereka menyerang lagi dan melindungi kedaulatan anggotanya dari serangan luar. Kota Athena akan dibangun ulang di bawah pimpinan beberapa jenderal seperti Themistokles. Athena akan diperluas, dibangun berbagai rumah baru dan kuil bagi dewa-dewi menggunakan sisa dari reruntuhan kota mereka.
Kali ini struktur kota mereka akan lebih mementingkan pertahanan dan pembangunan tembok serta benteng pertahanan yang paling tidak bisa menahan serbuan dari pasukan musuh selama beberapa saat. Athena dengan bantuan dari Liga Delos mereka berhasil keluar dari periode pembakaran mereka ini dan kembali menjadi pusat dari budaya dan intelektual bagi bangsa Yunani kuno. Perdagangan kembali berjaya, membuka jalan untuk membangun koloni baru, menyebarkan budaya, karya seni, dan sastra mereka. Periode antara tahun 479 sampai 431 sebelum Masehi bisa disebut sebagai supremasi Athena atau kekaisaran Athena, berkat perkembangan kolonial dan menggunakan kekuatan maritim mereka untuk menguasai lautan Aegea dan mengontrol anggota Liga. Supremasi yang juga dipimpin oleh beberapa politikus dan jenderal terkenal, salah satunya adalah Strategos Perikles. Supremasi Athena ini akan membawa mereka memasuki konflik dengan rival mereka, kota Sparta, yang melihat ekspansi Athena sebagai ancaman bagi kedaulatan mereka. Athena dengan Liga Delos mereka terlibat perang dengan Sparta. Terjadilah Perang Peloponnesos. Perang yang membuat Athena kehilangan supremasi mereka dan digantikan oleh hegemoni Sparta. Liga Delos mereka juga akan dibubarkan dan selama beberapa dekade, politik dan pemerintahan Athena dikuasai oleh Sparta. Periode ini sering disebut 30 tiran, di mana 30 pemimpin boneka yang dinaikkan Sparta untuk memimpin Athena. Ketika hegemoni Sparta berhasil dikalahkan, Athena berusaha membangun kembali kejayaan dan kekuatan mereka yang sayangnya tidak berhasil dilakukan. Athena kembali kehilangan kedaulatan mereka ketika Raja Philip II dari Makedonia menjadi penguasa mutlak daratan Yunani dan menjadi bagian dari Kekaisaran Makedonia di bawah Alexander Agung. Mendekati akhir abad kedua sebelum Masehi, pemberontakan budak terjadi secara besar-besaran di Athena, membuat mereka meninggalkan sebagian besar tambang mereka, membuat ekonomi dan kekuatan mereka semakin menurun drastis. Akhirnya, di tahun 146 sebelum Masehi, Republik Romawi sepenuhnya menganeks kota Athena setelah kemenangan mereka di Perang Makedonia keempat. Meskipun demikian, Athena tetap menjadi pusat intelektual dan pembelajaran di dalam Kekaisaran Romawi selama ratusan tahun mendatang. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kota Athena ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.